Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triadi Wahyudi dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam ingin mengumpulkan tugas ujian tengah semester, yaitu membuat reportase. Baik, di sini saya ingin membuat reportase terkait COVID-19. Di masa ini COVID-19 masih berada dalam tentunya di Indonesia dan di dunia. Baik, saya akan mengulas COVID-19 di reportase saya. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 coronavirus adalah jenis corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak. Walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang, terdapat 7 jenis corona yang dapat menginfeksi manusia, dan virus diantaranya adalah virus yang kita kenal beberapa tahun yang lalu, SARS coronavirus dan MERS coronavirus, termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan. Mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus baru dan misterius ini memenuhi banyak pertanyaan. Dan dengan video ini, saya akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran kalian dari kecemasan kalian. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horsebat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat pengurusan 2020 ditemukan 6.095 kasus positif corona. Virus 9.239 suspek coronavirus dan 133 orang yang meninggal, dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah hampir ditemukan di setiap provinsi di Cina dan banyak negara lain. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa kasus dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa hasil menunjukkan lab negatif dan hal yang lainnya masih di dalam pemeriksaan. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa tidak ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi. Di Indonesia kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu, dan pemaparan dan orang yang terpapar dapat menularkan virus ini. Walaupun belum timbul gejala menanya apa gejala dari infeksi virus corona yang baru ini. Virus corona menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk, pilek biasa, dan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang yang sistem imunnya lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang vaksin ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona. Namun pada sebagian besar kasus infeksi, dia akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain self-limiting, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya obat penurun panas atau antibiotik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat obat orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang didapat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina, dalam 2 minggu berakhir, kalian bisa menggunakan masker dan ganti sesuai kebutuhan sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin.
Lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu apabila kalian datang dari Cina dan 2 minggu terakhir memiliki seperti gejala yang sudah kami sebutkan. Segera cari peralatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian, dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana menjaga diri dari virus corona. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap jaga keamanan kalian. Stay tune teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat tinggal. Nah, jadi kesimpulan dari video tersebut, kita sebagai warga Indonesia harus tetap 3M dan 1T, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Baik, demikian yang dapat saya berikan kepada Bapak Haris Setiaji. Apabila ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Allahul mu'afiq ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.